Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan Mazmur 91.
Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
keputusan-Mu ya Tuhan. Saat kami lemah, Engkau berkata Engkau yang menopang setiap kami Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersandar sama Tuhan. Walaupun keadaan baik atau tidak baik Tuhan, kami mau selalu katakan bahwa tempat kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya dalam hidup kami. Pujian ini merupakan doa kami Tuhan. Kami percaya Kau disenangkan ya Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap,
nyatakan kuasa-Mu tak terbatas ya Tuhan. Kami percaya saat kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberi penghiburan bagi setiap yang sedih ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan bersekutu memuji muliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu, Tuhan yang bertakhta di atas pujian umat-Mu. Kami bersyukur juga karena firman Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Firman Tuhan pasti digenapi, sehingga pada waktu kami percayakan firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah firman
firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, berkati. Shalom. Silakan dulu. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan saya melayani di GBI GPS ya. Green Pramuka Square, betul ya, GPS. Terima kasih buat Pastor Bambang, Pak Bambang nih teman baik saya. Pak Bambang sudah lama, saya kenal bertahun-tahun dari Tampak Siring ya Pak Bambang ya. Puji Tuhan. Sebenarnya tahun ini saya reschedule di GPS ya, tetapi karena pandemik jadi saya tidak bisa langsung melayani ya. Kita berdoa ya tahun depan saya bisa bertemu langsung dengan saudara dalam ibadah GPS. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Walaupun kita masih online, tapi saya percaya kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan berikan firman Tuhan dengan judul Miracle of Christmas, mujizat Natal. Nah, mari kita baca dalam Lukas 1 ayat yang ke-37 dan 38. Lukas 1, 37-38 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sebuah survei yang bertanya mengapa merayakan Natal. Survei ini diadakan di Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu, saudara. Tapi survei ini mungkin masih bisa mencerminkan, saudara, keberadaan orang-orang Amerika yang punya tradisi Natal yang begitu kuat. Ternyata, saudara, dari survei di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa yang namanya celebrating Christmas sebagai religious holiday itu 51%. 30% mengatakan cultural holiday, 9% mengatakan itu dua-duanya. Dan di kalangan orang-orang muda, is Christmas more religious or cultural holiday? Ternyata generasi milenial mengatakan bahwa ini hanya liburan budaya saja, cultural holiday. Jadi apa artinya dari survei ini? Ternyata kalau kita bicara tentang Natal di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Amerika Utara, mungkin juga di Eropa, yang namanya makna Natal hanya sekedar sebuah tradisi, hanya sebuah budaya, hanya sebuah liburan, hanya sebuah, ya boleh dikatakan tradisi kebiasaan yang sudah berlangsung berabad-abad, sehingga makna Natal menjadi hilang. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristen, nama saya Amos Sosia, mungkin ada yang belum pernah tahu atau belum pernah dengar saya khotbah, mungkin sudah nggak tahu kesaksian saya dilahir keluarga Kristen, tapi dari saya dulu Kristen napas, Natal, Paskah baru ke gereja. Orang tua saya pendeta, makanya nama saya Amos Hosea. Amos nabi kecil, Hosea nabi kecil, dua nabi kecil digabung. Kagak jelas juga dulu hidupnya. Saudara, jadi saya juga dulu Natalan. Cuma saya Natalannya karena kenapa kepaksa. Karena teman-teman saya dipisahkan dari Petamburan ya. Nah, kalau ngomong Petamburan suruh pasti langsung tahu, waduh ya enggak. Itu daerah yang sekarang disorot seluruh Indonesia ya. Saya lahir di daerah Petamburan, besarkan dari Petamburan, lahir di Makassar, dibesarkan dari Petamburan. Dan teman-teman saya itu ya boleh katakan anak-anak muda yang ya buat kita yang namanya iman tuh gak penting. Jadi saya dulu hampir gak pernah ke gereja. Jadi suatu kali teman saya tanya, Mos lu agamanya apa? Saya tanya, lu kenapa nanya gitu? Ya kak, lu ke masjid enggak, kelenteng enggak, kemana enggak, ke gereja juga enggak. Udah saya kaget saudara. Langsung saya mikir, kalau gitu gue mesti ke gereja deh, untuk nunjukin bahwa gue Kristen. Jadi saudara, saya dulu ke gereja supaya apa? Supaya teman-teman tahu bahwa saya itu beragama Kristen. Saudara-saudara, yang namanya kekristen bukan sekedar kita Natalan. Bukan sekedar kita nyanyi lagu Malam Kudus, sunyi senyap. Bukan sekedar ada yang namanya perayaan Natal. Mungkin saat ini ada yang kata, Pak, aduh Pak, sekarang susah Natal berbeda. Karena dulu ada yang namanya perayaan Natal, ada penyanyi. Ya penyanyi yang nyanyi, waduh pokoknya meriah ada Pak. Ya mau juga begitu meriah juga menyambut namanya Natal. Tapi apa makna Natal? What's the true meaning of Christmas? Saya baca dalam Alkitab, Natal adalah sebuah mujizat. Kenapa? Karena kelahiran Yesus Kristus tidak sama dengan manusia yang lain. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, tidak ada orang hebat, tidak ada orang yang luar biasa seperti Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia Allah yang Maha Kudus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mujizat Natal terjadi.
Yang pertama, karena keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1:37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini perkataan malaikat Gabriel kepada Maria yang nanti kita akan menemukan, saudara, apa sebabnya malaikat menekankan hal ini kepada yang namanya Maria. Saudara, tadi saya sudah singgung hasil survei di Amerika Serikat tentang kekristenan yang merayakan Natal, yang menganggap hanya sebuah cultural holiday, hanya sebuah culture religious. Saudara, di Eropa juga, kalau saudara lihat peta ini, kekristenan di Eropa juga mengalami perubahan yang signifikan. Saudara pasti tahu apa yang terjadi dengan Prancis, Inggris, Jerman. Sekarang banyak negara-negara yang dulunya kirim misionaris, kita jadi orang Kristen di Indonesia karena datang para misionaris dari Eropa Barat. Tapi sekarang saudara lihat yang namanya kekristenan di Eropa Barat mengalami penurunan sampai di angka 30%. Seorang hamba Tuhan yang namanya Reverend David Beer dari Inggris mengatakan dalam bukunya, sebagian besar gereja di Inggris mengalami penurunan. Di Inggris, saudara, orang menghadiri masjid 4 kali lebih banyak orang datang ke masjid daripada orang menghadiri yang namanya gereja Anglikan. Gereja Anglikan adalah gereja yang sebenarnya dipimpin langsung oleh kerajaan Inggris. Pendanaannya, keuangannya itu disupport dari kerajaan Inggris. Jadi gereja Anglikan gak bakal pernah bangkrut katanya. Karena keuangannya disokong langsung dari kerajaan Inggris. Tetapi faktanya kita temukan bahwa yang namanya kerajaan Inggris tidak bisa menopang yang namanya pertumbuhan gereja di Inggris. Diperkirakan 2067, saudara, will be the end of British Christianity. Apa sebabnya, saudara? Gereja di Inggris, di Eropa tidak bertumbuh. Menurut penelitian yang ditulis oleh Insinyur Helianto dalam bukunya Gereja Modern Mau Kemana, disebutkan hasil penelitian gereja-gereja Eropa tidak bertumbuh karena mujizat-mujizat dalam Alkitab tidak lagi dipercaya. Mereka tidak percaya kepada ketuhanan Yesus Kristus. Mereka tidak percaya kepada tanda-tanda ajaib. Mereka tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus yang membuat orang percaya boleh mengalami hidup baru, mengalami kemenangan. Bahkan ada pandangan teologi liberal yang mengatakan bahwa Maria mengandung itu bukan karena dari Roh Kudus, bukan karena kuasa Tuhan, bukan karena mujizat Tuhan, karena Maria katanya adalah gadis remaja yang bergaul bebas sehingga hamil di luar nikah. Ini seorang teolog. Saya mau kasih tahu, saudara, kalau orang mengaku dirinya ahli teologi, punya gelar STH, MA, MDiv, MTH, PhD, PPD, mikrolet, angkot, busway, monorail, MRT, LRT, tapi tidak percaya firman Tuhan, tidak percaya mujizat Tuhan, tidak percaya Yesus Tuhan, tidak percaya kelahiran Yesus Kristus karena mujizat, dia bukan ahli teologi, dia ada tolologi. Kenapa, saudara? Karena saudara kita yang Muslim percaya kelahiran Yesus Kristus itu ajaib. The Quran teaches Jesus healed the sick and raised the dead. Yang namanya orang-orang Muslim dalam Qurannya percaya Yesus itu mengadakan mujizat tanda ajaib dari semua nabi yang dicatat dalam agama Islam. Saudara kita ini, saudara, mengatakan Isa Al-Masih yang berbuat mujizat. Jadi kalau saudara nggak percaya mujizat, saudara tidak percaya Yesus menyembuhkan, saudara sedih dah, sedih jadi orang Kristen gitu. Dan Jesus was born of the Virgin Mary. Quran mengatakan bahwa yang namanya Maria melahirkan Yesus dalam keadaan sebagai anak darah, perawan, Virgin Mary. Saudara, tapi pada waktu berita Natal disampaikan kepada Maria dan Yusuf, Maria bertanya, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kalau Maria berkata pakai bahasa Arab, mustahil. Kalau Maria berkata pakai bahasa Jepang, tak ada itu. Kalau Maria berkata pakai bahasa Inggris, campur bahasa Jawa, impossible. Kalau Maria ngomong pakai bahasa India, ini cemerkete. Ketika dia ngomong sama Yusuf pun kagak percaya. Yusuf yang kita panggil dalam bahasa Sunda Kang Ucup. Kang Ucup pun bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Kenapa? Karena Yusuf gak percaya. Kenapa? Apa yang terjadi, saudara? Karena, saudara lihat ini peta. Antara Old Testament sampai New Testament written, itu ada sebuah fase, satu masa waktu yang disebut dengan 400 years of silence. Jadi 400 tahun masa sunyi. Di mana gak ada suara Tuhan, gak ada nabi Tuhan, gak ada penglihatan, gak ada sesuatu yang sifatnya supernatural. 400 tahun.
Makanya ketika malaikat berkata kepada Maria dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi. Tetapi saudara, malaikat Tuhan berkata, engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Dan nothing is impossible with God. Kelahiran Yesus Kristus saudara adalah sebuah mujizat. Kenapa? Karena bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Apa artinya mujizat? Seorang hamba Tuhan di Amerika Serikat namanya J.V. Kanner mengatakan, mujizat adalah suatu tindakan kuasa, suatu perbuatan supernatural yang disebabkan oleh kuasa Allah. Itu mujizat. Apa artinya supernatural? Sebuah manifestasi atau kejadian. Manifestation or event yang ditujukan attributed to some force beyond scientific understanding or the laws of nature. Yang namanya mujizat itu adalah sesuatu yang melampaui beyond scientific understanding or the laws of nature. Seorang wanita mengandung pasti mesti ada benih dari laki-laki. Tetapi Maria bisa mengandung tanpa benih dari Yusuf, tunangannya waktu itu. Kenapa? Karena kelahiran Yesus Kristus adalah mujizat. Supernatural, beyond scientific understanding. Saya suka tanya sama jemaat, percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Percaya dulu baru melihat atau melihat dulu baru percaya? Ada banyak orang tidak mengalami mujizat karena mau coba dulu, lihat dulu, ngerti dulu. Saudara, kita punya pemahaman, otak kita sangat-sangat terbatas. Manusia adalah ciptaan Tuhan. Tidak mungkin ciptaan bisa mengerti pencipta. Tidak bisa. Ciptaan tidak mungkin bisa memahami kuasa keajaiban sang pencipta. Saudara, kalau kita bicara tentang iman kita, kita harus mempercayai bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Jangan pernah batasi kuasa Tuhan. Gelombang PHK terjadi secara luar biasa. Kalau sudah lihat yang namanya bisnis-bisnis besar di dunia berguguran tumbang. Disneyland akan memberhentikan layoff 32.000 karyawan pertengahan tahun depan. Di Indonesia sudah 7 juta orang kena PHK sejak corona. Wah, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Akibatnya apa saudara? Lebih dari setengah penduduk dunia stres akibat yang namanya pandemi corona. Survei di Indonesia mengatakan 64,3% orang cemas dan depresi karena yang namanya COVID-19. Natal tahun ini memang berbeda. Natal tahun ini tidak seperti biasa-biasanya. Tapi Natal tahun ini kita diingatkan bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Dengan peristiwa Natal kita diingatkan ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang melampaui pemahaman otak manusia. Mungkin ada yang berkata sama saya, Pak, dagangan saya sepi. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya lagi kena PHK. Mungkin ada istri berkata, Pak, kami belum bisa bayar rumah kontrakan. Mungkin ada orang muda berkata, Pak, saya belum dapat kerjaan sampai hari ini. Mungkin ada yang terpapar virus corona. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya dalam keadaan sakit saat ini. Pak, saya kena penyakit yang orang katakan tidak ada obatnya. Saudara, manusia terbatas. Kita membutuhkan Allah yang maha besar menjadi penolong dalam hidup kita. Kenapa? Karena bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Oh, kalau Maria berkata bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mungkin juga saudara berkata hal yang sama. Bagaimana bisa terjadi, Pak? Orang semua dagangan sepi. Gimana, Pak? Saya bisa bayar, Pak. Sewa di mall di tempat saya dagang, Pak. Sekarang Pak demand lagi turun. Bagaimana hal itu mungkin terjadi, Pak, di tengah-tengah pandemik? Saya bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, saya teringat di Amerika Serikat ada bisnis JCPenney. Ini salah satu departemen store yang besar di Amerika. Ini perusahaan raksasa Amerika Serikat. Pemiliknya namanya James C. Penney. James C. Penney sebenarnya adalah seorang yang pernah dirawat. Kesaksiannya luar biasa. Dia dirawat di sebuah rumah sakit karena tahun 1930-an Amerika Serikat mengalami namanya The Great Depression. Sehingga ya orang-orang pengusaha-pengusaha itu langsung bertumbangan. Tumbang.
dan kena sampai masalah fisik. Orang kalau sakit itu saudara, ya karena seringkali masalah emosi. Karena Alkitab berkata kan hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi ketika orang stres, encok pegelino, hidupnya susah saudara, itu bisa pengaruh kepada yang namanya fisik. Jadi James Penny masuk rumah sakit. Saudara, ketika hari Minggu sebenarnya dia belum menjadi orang Kristen. Dia belum ke gereja. Dia lewat di sebuah ruangan yang biasa dipakai kebaktian namanya chapel. Dia gak masuk, cuma lewat. Dia dengar lagu rohani. Sebuah hymn, lagu rohani. Yang kata-katanya God will take care of you. Allah akan memelihara kamu. Saudara, ketika dia dengar lagu rohani ini, saudara imannya dibangkitkan. Dia berkata, kenapa saya jadi stres seperti ini? Kenapa saya jadi orang yang terpuruk seperti ini? Mengapa saya jadi orang yang depresi seperti ini? Dan dia mulai bangkit imannya. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Itu kisah Jesse Penny. Bukan Jesse Penny, tapi ada orang yang namanya Conrad Hilton. Mungkin sudah pernah dengar namanya Hotel Hilton. Nah ini pemiliknya. Dia pun juga kena yang namanya The Great Depression tahun 1930-an. Waduh, dia tumbang juga bisnisnya. Tetapi ibunya selalu berkata, kamu harus berdoa, kamu harus berdoa, kamu harus berdoa. Sehingga dia berkata bahwa yang namanya prayer was the best investment he would ever make. Dia mengatakan seperti kayak pakai istilah bisnis, investment, investasi. Dia mengatakan investasi terbesar dalam hidupnya adalah apa? Ketika dia berdoa di tengah-tengah kesulitan. Singkat cerita saudara, Conrad Hilton bisa mengatasi depresi ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat. Saudara-saudara, saya percaya hal ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin di antara saudara atau banyak di antara kita kena dampak yang namanya pandemi COVID-19. Tapi Natal mengingatkan kita bahwa bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Pertanyaan saya pada saudara, apakah kita sungguh percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil? Kalau saudara saat ini sedang dalam keadaan terpuruk, saudara dalam keadaan lemah, ketika berdoa, katakan sungguh-sungguh dari hati saudara dengan berkata, Tuhan, nothing is impossible with you. Bapa, ada perkara yang mustahil bagimu. Ketika saudara berkata demikian, penyakit saudara Tuhan sembuhkan. Ketika saudara berkata demikian, sungguh-sungguh bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Rumah tangga saudara dipulihkan Tuhan. Ketika saudara berkata bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Oh, usaha bisnis saudara ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Yang percaya katakan amin. Oh, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, mujizat Natal adalah bahwa kita harus punya namanya penyerahan total. Penyerahan hidup yang total kepada Tuhan. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kalian ini sebenarnya luar biasa saudara. Perkataan Maria ini sebenarnya luar biasa. Karena kenapa? Statusnya Maria pada waktu itu adalah bertunangan. Tradisi pertunangan dalam tradisi Ibrani disebut irusin adalah mereka punya ikatan hukum. Makanya ada yang bertanya, Pak kok kenapa dalam Injil Matius dikatakan bahwa yang namanya Yusuf dan Maria seperti suami dan istri. Secara hukum, secara de jure mereka suami istri. Karena udah ada yang namanya mas kawin. Dan mereka ya diikat selama 1 tahun. Namun mereka belum boleh berhubungan seperti layaknya suami dan istri. Dan pada waktu itu, kalau ada pelanggaran, itu dianggap perzinahan. Dan perzinahan itu aturannya pakai hukum Taurat waktu itu. Aturannya pakai hukum Taurat. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat yang, kalau sudah lihat dalam Yohanes 8 ayat yang 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita, ini para ahli Taurat yang menangkap bahasa perempuan yang berzina. Memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Maksudnya perempuan yang berzina. Jadi ketika Maria berkata, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Itu sebuah total surrender.
Penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena resikonya saudara dirajam batu. Hukumannya mati. Itu yang berlaku saudara pada zaman itu. Tetapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saudara, apa artinya hamba Tuhan? Kata hamba, dari kata Yunani doulos. Doulos adalah orang yang hidupnya 100% dimiliki oleh orang lain. Kurios itu bahasa Yunaninya, tuannya. Jadi ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi dia menyerahkan hidupnya 100%. 100% kepada Tuhan. Itu namanya Maria. Saudara-saudara, seringkali ada banyak orang yang tidak mengenai mujizat. Karena tadi yang pertama saudara, karena kita saudara tidak percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi yang kedua saudara, kita harus sungguh-sungguh punya yang namanya total surrender. Jadi yang namanya mujizat itu seringkali terjadi seperti kayak sebuah koin. Ya, koin uang. Yang satu adalah keyakinan kita. Bagi Allah tidak pakai mustahil. Ya, itu adalah kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Tapi di sisi yang satu seperti koin. Di sisi yang satu adalah di mana kita dituntut ya, untuk apa? Penyerahan total kepada Tuhan seperti Maria. Jadi setelah malaikat berkata, nothing is impossible with God. Bagi Allah tidak perkara mustahil. Maria harus memberikan respon. Ini respon iman. Saya selalu mengatakan bahwa jemaat saudara, yang namanya tantangan, persoalan, kejadian, itu tergantung respon kita. Itu hasil yang kita terima. Saya suka kasih rumus bahwa jemaat T ditambah R sama dengan H. T adalah tantangan, persoalan, pergumulan, masalah ditambah R. Ya, R adalah respon kita sama dengan H. H adalah hasil akhir yang kita terima. Seringkali saudara, respon kita ketika menghadapi tantangan adalah apa? Kita enggak berserah penuh. Kita enggak berserah total kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen nyanyi lagu, dia langkahku diatur oleh Tuhan. Wah, lagunya merdu. Dia nyanyi dengan gemetar, sampai gemetar, ya, lampu-lampu dan kaca di gereja. Tetapi saudara, hanya langkah pertama sampai langkah ke-10, langkah ke-11 sampai 1000 atur sendiri. Jadi tidak total surrender, tidak berserah total sama Tuhan. Mujizat terjadi, itu karena ada penyerahan total. Maria kandungannya diberkati Tuhan sehingga lahirlah sang juru selamat. Karena Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya suka bedakan antara hamba dengan pembantu. Hamba tadi doulos, beda dengan pembantos. Pembantu kata Yunani pembantos, itu beda. Kalau hamba nggak punya hak, ya pembantu punya hak. Pembantu kita punya hak dapat gaji, ya. Kita pun juga harus melakukan dengan baik. Bahkan kita doakan supaya pembantu kita pun juga boleh menerima keselamatan dalam Kristus. Ya. Tapi hamba enggak. Jadi ketika dipakai istilah sesungguhnya hamba Tuhan. Itu kalimat yang powerful. Kalimat yang luar biasa. Itu remanya. Penyerahan total. Banyak orang Kristen tidak mengalami mujizat. Karena kurang berserah penuh. Ada kisah seorang ibu di Papua. Saya punya mahasiswi di sekolah Alkitab. Saya tanya sama dia, kenapa kamu jadi hamba Tuhan? Dia cerita waktu dia masih kecil, dia kena penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Sudah tahu di Papua yang namanya pengobatan berapa puluh tahun yang lampau itu sangat-sangat terbatas. Ada dokter, nggak ada dokter. Jadi ibunya boleh dikatakan hanya bergantung kepada ya pengobatan rasional yang tidak bisa menyembuhkan juga. Tetapi ibunya adalah seorang percaya. Dalam sebuah kebaktian, seorang hamba Tuhan berkhotbah. Dan ketika hamba Tuhan ini berkhotbah, selesai hamba Tuhan ini berkhotbah, gak ada altar call, gak ada tantangan untuk maju ke depan, untuk didoakan, gak ada. Tapi ibunya gendong dia, bawa dia ke depan mimbar dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, saya serahkan anak saya ke dalam tangan-Mu. Dia berserah total kepada Tuhan, dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Hamba Tuhan dari mimbar turun, doakan dia.
Berapa hari kemudian, saudara, mujizat terjadi. Itu penyakit kulit yang sudah diderita lama sekali, itu mulai lepas dan kulitnya sempurna mulus. Makanya ibunya berkata buat dia, kamu harus jadi hamba Tuhan. Dan dia menyerahkan diri menjadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Dan sekarang melayani Tuhan dengan luar biasa. Saya percaya kalau kita punya iman berserah total kepada Tuhan, Tuhan akan adakan perkara yang luar biasa. Mujizat Tuhan nyatakan dengan ajaib. Saya mau cerita lagi, saudara, seorang yang namanya Henry Crowell. Henry Crowell adalah seorang yang dikenal, saudara, sebagai salah seorang pemilik bisnis yang namanya Quaker Oats. Saudara pasti tahu, ya. Saudara pasti dengar ini bisnis. Ini bisnis yang mendunia. Tapi dulu Henry Crowell adalah seorang anak muda di abad 19 kena penyakit TBC. Anak muda kalau zaman itu kena penyakit TBC, gak bisa kerja di pabrik. Karena takut tertular, belum ada yang namanya antibiotik, belum ada obatnya. Jadi yang namanya Henry Crowell harus kerja di luar gedung, di luar pabrik, kena sinar matahari. Dan kalau orang zaman itu gak bisa kerja di pabrik, pasti gak punya masa depan. Madesu, masa depan suram. Gak punya yang penghasilan tetap. Saudara-saudara, dia puji Tuhan. Henry Crowell diajak temannya ke gereja. Jadi dengar firman Tuhan. Hamba Tuhan yang khotbah namanya Pendeta Dwight L. Moody, khotbahkan firman Tuhan. Ketika ada Moody khotbah firman Tuhan, dia buka hati buat firman Tuhan. Dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya serahkan hidup saya total kepada Engkau. Di hari dia bertobat terima Tuhan Yesus, dia berserah total sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, saya gak bisa seperti itu pengkhotbah. Tapi kalau Engkau izinkan saya punya bisnis, saya akan pakai uang saya untuk pekerjaan Tuhan. Wah, itu sebuah penyerahan total yang luar biasa. Jadi kalau saudara mau diberkati dalam usaha bisnis, katakan, Tuhan, ini bisnis milik Tuhan. Ini bisnis saya serahkan kepada Tuhan. Saudara punya toko, sekarang tokonya sepi. Saudara ngomong, Tuhan, ini toko milikmu Tuhan. Saudara saat ini punya karir, dan kelihatannya saudara punya karir kayak yang terhambat dan mentok. Saudara katakan, Tuhan, ini pekerjaan karirku, profesiku milik Tuhan. Itu Henry Crowell lakukan. Dia doa. Singkat cerita, saudara, dia pegang sebuah air firman Tuhan. Ada rema yang Tuhan kasih sama dia. Tuhan sembuhkan dia. Ketika Tuhan sembuhkan, dia mulai bekerja, berusaha berbisnis. Singkat cerita, saudara, dia menjadi pemilik bisnis yang besar yang namanya Quaker Oats. Dan dia memberi, saudara, 60% dari seluruh omsetnya buat pekerjaan Tuhan. Seluruhnya dia berikan buat Tuhan. Luar biasa. Kenapa? Karena berserah total kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, kalau saudara saat ini sungguh-sungguh berserah total kepada Tuhan. Saya selalu mengajarkan jemaat Tuhan, jika kita angkat tangan kita, maka Tuhan pasti turun tangan. Kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Maksudnya apa, saudara? Begini maksudnya. Ada banyak orang Kristen, saudara, ketika dia menghadapi tantangan persoalan dalam hidup, dia merasa mampu, dia merasa kuat, dia merasa hebat. Dia turun tangan. Ketika dia turun tangan, pakai koneksi, pakai kekuatan, pakai segala macam, saudara, ya nggak trik-trik manusia. Saya tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh berusaha, ya. Tetapi, saudara, kalau kita merasa kita hebat, kita mampu, kita punya pengalaman, kita sekolah, kita segala macam, kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan. Maksudnya apa? Ketika Tuhan angkat tangan, Tuhan tidak campur tangan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita angkat tangan kita, seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kita berpegang pada firman Tuhan, janji Tuhan. Kita angkat tangan kita supaya Tuhan turun tangan. Dan ketika Tuhan turun tangan, haleluya, puji Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi. Di dalam suasana Natal seperti ini, saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin yang berkata, Pak, hari-hari yang saya lalui selama berbulan-bulan menghadapi pandemi COVID-19 begitu berat. Saya saat ini, Pak, dalam keadaan yang terpuruk. Mungkin ada yang berkata, Pak, saat ini keluarga kami diambang perceraian. Mungkin ada anak muda yang berkata, Pak, saya melihat masa depan saya seperti madesu. Masa depan suram. Saya mengajak jemaat Tuhan saat ini seperti Maria. Total surrender. Berserah total kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Supaya Tuhan turun tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya simpulkan, saudara, mujizat Natal terjadi. Yang pertama, keyakinan bahwa bagi Allah tidak perkara mustahil. Yang kedua, berserah total kepada Tuhan
bahwa bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama. Kalau saudara saat ini telah mendengarkan firman Tuhan dan berkata, Tuhan, saya butuh mujizat-Mu, saya butuh pertolongan, saya butuh kesembuhan-Mu Tuhan, saya butuh jalan keluar dari Engkau Tuhan, saya butuh tangan-Mu Tuhan yang memegang tanganku. Angkat tangan saudara saat ini. Saudara mengikuti ibadah pada saat ini. Kalau saudara berkata, Tuhan saya percaya mujizat masih terjadi. Saudara berkata, Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau saudara percaya, angkat tangan saudara. Dan ketika saudara angkat tangan saudara, mari kita berdoa. Bapa, Engkau melihat ada tangan-tangan yang terangkat. Ada suami yang mengangkat tangannya. Ada istri yang mengangkat tangannya. Ada orang muda mengangkat tangannya. Ada di antara kami mengangkat tangan dalam keadaan terpuruk dalam usaha. Ada mengangkat tangannya dalam keadaan sakit. Ada mengangkat tangannya dalam keadaan terikat. Ada mengangkat tangannya di ambang masalah besar rumah tangganya. Ada mengangkat tangannya dalam keadaan yang harus bayar hutang-hutang yang belum terselesaikan. Tetapi kami percaya bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Nothing is impossible with you, God. Bapak pegang tangan kami masing-masing. Mari Bapak pegang. Walaupun kami terpisah-pisah dalam beribadah secara fisik, tapi Roh-Mu Tuhan hadir. Roh Tuhan hadir. Roh-Mu Tuhan hadir. Mari Bapak pegang tangan kami masing-masing. Pegang Tuhan, pegang tangan setiap suami, pegang tangan setiap istri, pegang tangan setiap orang muda. Kami yang saat ini sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Kau megang tangan kami, kesembuhan terjadi. Kami yang saat ini punya masalah usaha, pekerjaan, ekonomi, pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami Tuhan. Pemulihan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Kami punya masalah rumah tangga Tuhan. Pegang tangan setiap suami dan istri. Pegang tangan setiap suami dan istri. Suami istri Tuhan. Suami istri Tuhan. Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Terima kasih Bapak. Kami percaya Natal tahun ini adalah Natal mujizat. Natal tahun ini kami boleh mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Natal tahun ini kami berkata, bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat menyambut Natal. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama untuk mendeklarasikan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga, supaya apa yang kita perkatakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara dengan tetap berdiri kita angkat tangan kita bersama. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertemuan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Sesuai kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati.